أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan setiap ibadah yang Allah bebankan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah kita diberikan kesempatan untuk terus merasakan kehidupan di dunia ini, tentunya untuk melaksanakan perintah Allah yang sangat besar dan paling besar. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, wahai kaum muslimin. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama' atau futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Apabila telah masuk bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibukakan pintu-pintu langit, di dalam riwayat lain pintu-pintu surga, dan akan ditutup pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu para syaitan-syaitan yang tentunya menggoda umat manusia dan menyesatkan mereka. Maka ini adalah bulan yang penuh barakah, wahai kaum muslimin. Maka persiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini, tentunya dengan persiapan-persiapan yang matang, mulai dari ilmu yang harus kita bekali diri kita dengannya, karena pada bulan Ramadan banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib ataupun yang sunnah untuk kita kerjakan nanti di bulan suci Ramadan. Dan insyaallah pada khutbah yang singkat ini akan kita sebutkan beberapa keutamaan puasa di bulan Ramadan, karena kita ketahui bersama syahrul Ramadan adalah syahrus siyam. Bulan Ramadan adalah bulannya kita berpuasa. Pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Maka kita akan sebutkan beberapa keutamaan fadail dari bulan suci, dari puasa di bulan suci Ramadan atau ibadah puasa secara umum, apa saja keutamaannya. Di antara keutamaan ibadah puasa yang diterangkan oleh para ulama, tentunya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya as-saumu sababun min asbabit taqwa, bahwasanya puasa adalah salah satu sebab
kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui bersama, kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bisa mencapai derajat takwa tersebut. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah, maka beliau menjawab salah satunya adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa kita bisa mencapai derajat takwa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ibadah puasa pula, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan, bahwasanya dia sababun min asbabil maghfirah, salah satu sebab yang dengannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian di antara keutamaan ibadah puasa juga, bahwasanya orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, satu hari dia berpuasa ikhlas karena mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan darinya atau dia akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya, maksudnya menjauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun. 70 tahun perjalanan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa satu hari. Lalu bagaimana kalau kita berpuasa kelak nanti di bulan Ramadan sebanyak 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari. Bayangkan keutamaan, bayangkan ganjaran dan pahala yang akan kita dapatkan, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan ibadah puasa yang lainnya adalah apa yang ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah dalam hadis qudsi ini, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, kata Allah. Maka itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Para ulama menyimpulkan dari hadis yang mulia ini, maksud puasa itu adalah ibadah untuk Allah, dan Allah langsung yang akan membalasnya adalah ganjaran atau balasan atau pahala ibadah puasa itu tidak terhingga dan tidak terbatas, wahai kaum muslimin. Hanya Allah yang tahu berapa ganjaran yang berhak diberikan kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Maka dengan kita berpuasa, dengan kita melaksanakan ibadah yang satu ini, mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan kelak tidak terbatas dan tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa artinya kita bersabar. Bersabar menahan diri kita dari lapar dan haus, bersabar menahan diri kita dari syahwat jima, bersabar menahan diri kita dari amarah dan dari perkataan-perkataan dusta, dan bersabar dari hal-hal yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, orang sabar itu akan diberikan ganjaran yang tiada batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang yang bersabar itu tanpa ada hitung-hitungannya, tidak terbatas dan tidak terhingga ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka. Kemudian di antara keutamaan ibadah puasa berikutnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya puasa itu bisa menjadi perisai.
bisa menjadi perisai bagi seorang mukmin, melindungi diri dia di dunia dan di akhirat, melindungi dirinya di dunia dari syahwat-syahwat, dan melindungi dirinya di akhirat dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Wasiyamu junnatun," dan puasa itu adalah junnah, perisai yang bisa membentengi seorang hamba dari fitnah syahwat di dunia dan dari azab neraka di akhirat. Maka berpuasalah kita wahai kaum muslimin kelak nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membentengi diri kita dari fitnah syahwat di dunia ini dan dari azab neraka di akhirat nanti. Kemudian di antara keutamaan puasa berikutnya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian di antara keutamaan puasa yang berikutnya, bahwasanya orang yang berpuasa akan masuk surga dalam pintu khusus, dari pintu khusus yang disediakan bagi mereka yang dinamakan dengan Babur Rayyan, pintu Rayyan. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sungguhnya di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan dengan pintu Rayyan, yadkhulu minhu shaimun, yang mana akan masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Tatkala mereka memasukinya, pintu tersebut akan ditutup sehingga tidak ada orang lain yang boleh masuk dari pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa saja. Kemudian di antara keutamaan berpuasa atau ibadat puasa berikutnya yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau. Beliau mengatakan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang agung, yang keutamanya sangat banyak sekali. Masih banyak keutamaan puasa yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, baik yang terdapat dalam Al-Quranul Karim ataupun terdapat dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahirin at-tahirin. Amma ba'd, ibadallah, sungguhnya bulan Ramadan sudah di hadapan kita wahai kaum muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan ingat, kematian itu datangnya tidak disangka-sangka. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita akan mati. Dan bisa saja di antara kita ada yang tidak bertemu dengan bulan Ramadan nanti, yang tinggal beberapa hari lagi wahai kaum muslimin. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang sempat merasakan bulan Ramadan di tahun ini, agar bisa beribadah dengan ibadah-ibadah yang maksimal, yang tentunya dengan ibadah tersebut dosa-dosa kita diampuni, ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah, dan kelak kita di akhirat dimasukkan ke dalam surganya. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه واحفظنا من كل ما تأباه وتكره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.